Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran hari ini berjudul Merasa Bebas. Ciri dari seorang yang benar-benar merdeka dalam Tuhan Yesus adalah makin menghayati dan menerima bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Ya, adalah milik Tuhan. Dengan demikian ia tidak merasa berhak menggunakan sesuka hatinya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan dengan hartanya selalu hanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, ia dilepaskan dari segala ikatan melalui penebusan bagi Tuhan. Memang demikianlah kenyataannya, ya saudara, bahwa kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sudah lunas dibayar, ya, dan bahwa kita dan apa yang ada pada kita itu bukan milik kita, bukan milik kita sendiri lagi, ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah konsekuensi penebusan yang diterima oleh orang percaya. Bukan hanya menerima pembebasan dari hukuman akibat perbuatan dosa, tetapi juga menjadi milik Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Kalau keadaan ini berkepanjangan, seseorang bisa sampai pada level tidak pernah dapat dimiliki oleh Tuhan. Ya, sebab sudah terbiasa, ya, terbiasa hidup dengan memiliki dirinya sendiri. Penebusan membuat seseorang menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ingat, saudara, penebusan membuat seseorang menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi faktanya, ya, ternyata faktanya banyak orang Kristen yang ketika harta dan uangnya semakin banyak, maka semakin besar dan mewah rumahnya, semakin mewah mobilnya, semakin branded barang-barang milik yang dimilikinya, dan semakin berkilau perhiasannya. Dengan demikian biasanya diri mereka, ya, semakin merasa berharga di mata manusia. Dari hal ini timbul keangkuhan yang tidak terbatas. Mengapa ia berbuat demikian? Ya, mengapa manusia bisa berbuat demikian? Sebab manusia merasa berhak atas segala sesuatu yang ada padanya. Ia merasa berhak atas segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jika sudah demikian, Tuhan pun tidak ia hormati sama sekali. Ingat tadi kita sudah lunas dibayar, ya. Orang tersebut bisa mengembalikan atau memberi persepuluhan ke gereja, tetapi setelah itu ia merasa berhak dengan yang 90% lainnya. Persepuluhan yang diberikan ke gereja pun dalam rangka mau mendapat balasannya berlipat ganda dari Tuhan. Ini sebenarnya bukan mau mengembalikan milik Tuhan. Nah, saudara, ya, ternyata itu hanya untuk mau memperdaya Tuhan atau mengeksploitasi Tuhan serta memanfaatkannya. Saudara, orang yang benar-benar beriman dalam Tuhan Yesus, yaitu mereka yang menerima penebusan oleh darah Yesus, pasti menunjukkan karakteristik seorang pengelola, bukan seorang pemilik. Seorang pengelola, ya. Seorang pengelola adalah seorang manajer yang mengelola milik majikannya. Saudara, seorang yang mengelola milik Tuhan akan rela melepaskan apa yang ada padanya demi kepentingan Tuhan atau kemuliaan namanya. Karena memang semua bukan miliknya. Jadi saudara, semua yang dilakukan harus dalam komando majikan agungnya. Harus dipahami bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Segala sesuatu tersebut bukan hanya uang, melainkan juga seluruh kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Di dalamnya juga termasuk semua potensi yang ada pada kita, yaitu waktu, kesehatan, daya, dan lain sebagainya. Saudara, uang hanya sebagian kecil, ya. Uang hanya sebagian kecil dari milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, ya. Itulah sebabnya, saudara,
Tuhan Yesus menyebutnya sebagai perkara kecil ya. Kalau masalah uang yang adalah perkara kecil, seseorang gagal serta ya, gagal untuk setia ya, kepada Tuhan, apalagi perkara besar ya. Jika perkara kecil kita gagal setia kepada Tuhan, bagaimana dengan perkara besar? Maka dari itu setelah kita belajar hidup sebagai pengelola milik Tuhan yang baik, kita dapat mengerti bagaimana gerak hidup orang yang belum benar-benar hidup beriman dalam Tuhan Yesus. Orang Kristen yang berkeberatan dimiliki oleh Tuhan mau memiliki dirinya sendiri. Sebab dengan demikian mereka merasa bebas menggunakan apa yang mereka miliki untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Tuhan tidak dihargai secara patut. Tetapi biasanya mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Tentu saja mereka tidak memiliki kegentaran yang proporsional terhadap Tuhan. Saudara, bahkan sering tanpa sadar ya, mereka meremehkan Tuhan. Liciknya, orang-orang seperti ini kalau ada di dalam masalah besar, kebutuhan atau berada dalam kebutuhan yang mendesak, barulah mengaku bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Ini curang, ini licik. Mereka mengaku milik Tuhan dikarenakan sedang membutuhkan berkat jasmani atau membutuhkan pertolongannya. Mereka mengaku milik Tuhan dikarenakan ada kondisi-kondisi yang mendesak hidupnya. Jadi saudara, orang percaya yang mengakui dan menerima bahwa dirinya adalah milik Tuhan, memiliki kesediaan atau semua harta miliknya dipakai oleh Tuhan guna ya, kepentingan pekerjaan Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini memiliki kesediaan atas semua harta miliknya untuk dipakai oleh Tuhan guna kepentingan pekerjaan Tuhan. Ia bersedia tanpa batas melepaskan segala sesuatu yang ada padanya bagi Tuhan. Roh Kudus pasti menuntun bagaimana mengelola milik Tuhan tersebut secara bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga pasti memberikan kepada orang percaya tersebut kepekaan untuk lebih mengerti kehendak dan rencananya. Hal ini dimaksudkan agar semua potensi yang ada padanya dan semua kekayaannya dapat menjadi efektif bagi pekerjaan Tuhan. Orang percaya yang merelakan segenap hidupnya dimiliki dan dipakai oleh Tuhan, ya saudara, bisa menghayati bagaimana hidup seperti roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Dengan demikian, orang percaya tersebut dapat memiliki perasaan sepenanggungan beban dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang seperti ini ya saudara, dapat menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebenarnya juga karunia. Sebab hanya orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang akan dipermuliakan. Dalam hal ini harus dimengerti bahwa tidak semua orang Kristen akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi hanya mereka ya, yang rela dan mau menderita bagi Tuhan. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola